Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Sin Fasyang Sutra Teratai episode 46 Mahakatyayana dan Anuruddha. Mempelajari ajaran Buddha tidak lepas dari satu niat di dalam batin. Kita harus senantiasa menjaga niat yang murni dan penuh kebajikan. Setiap hari, setiap detik, tidak boleh membiarkannya hilang. Satu, niat baik dalam batin. Berhati baik dan punya cinta kasih mendatangkan penampilan paling indah. Perilaku dan penyampaian dapat menuntun batin orang. Selama banyak masa kehidupan, memupuk dan mempertahankan kebiasaan baik dengan bersumbangsi tanpa pamrih, batin penuh keleluasaan. Ini juga yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Pada hakikatnya, setiap orang setara dengan para Buddha. Setiap orang memiliki welas asih yang tidak terbatas. Namun, sayangnya, hanya karena satu pikiran, ketidaktahuan kita para makhluk, sehingga muncul banyak pikiran jahat. Pikiran jahat selalu berawal dari ketidaktahuan. Karena itu, ketika satu niat buruk muncul, maka satu kebaikan pun lenyap. Kita harus menjaga hati yang baik dengan bersungguh-sungguh, terutama dalam hubungan antar manusia. Benih jalinan jodoh baik sangat penting. Ketika kita memberi dengan cinta, dengan sendirinya orang lain akan menghormati kita. Lalu, siapakah orang yang paling menggemaskan? Siapakah orang yang paling dihormati? Orang yang menggemaskan yang ketika orang lain melihatnya akan merasa nyaman. Itulah yang membuat orang muncul rasa hormat dan kasih. Namun, penampilan paling indah. Tidak ada satupun prinsip dasar yang pasti. Tergantung individu. Ketika bersama orang lain, begitu orang melihatnya langsung cocok satu sama lain. Bagaimanapun melihatnya, sangat enak dipandang. Inilah penampilan paling indah. Selain harus menjaga hati dengan baik, harus sering memberikan cinta kasih terhadap orang lain. Selain menghormati orang lain, tubuh sendiri juga harus dijaga dengan sangat baik. Wujud penampilan tidak lepas dari 4 sikap bermartabat. Catur Vida Irya Patha. Berjalan, gamana, berdiri, stana, duduk, nisadya, berbaring, sayana. Setiap gerakan, setiap ucapan kita selalu memperlihatkan sikap bermartabat. Seperti ini segala tindakan kita mendatangkan kegembiraan hanya dengan melihatnya. Beginilah cara memikat hati orang. Sering saya katakan, mampu memimpin orang banyak. Harmonis semuanya tanpa rintangan. Harus bagaimana agar mampu memimpin orang banyak. Bukan hanya bisa membawa orang, tetapi yang penting adalah bisa membawa hatinya. Hati orang banyak kita dapat menerimanya. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, segalanya tiada rintangan. Ini terletak pada perilaku kita. Setiap tindakan yang kita lakukan selalu dalam sikap bermartabat. Ini juga menyangkut hati. Jadi, dari awal kehidupan ini, jika kita dapat membuat orang lain beranggapan bahwa tata krama orang ini sangat baik, itu berarti dalam kehidupan lampau kita telah memupuk kebiasaan ini. Dalam kehidupan ini, dapat membuat orang lain senang melihat kita. Dalam kehidupan ini, tabiat kita di kehidupan lampau telah mempunyai kebiasaan yang begitu baik. Kita harus bersungguh-sungguh menghargainya. Menghargai supaya kita tidak kehilangan kualitas ini. Karena kita telah memiliki sikap yang baik. Kita harus bersungguh-sungguh mempertahankannya. Jika sikap kita tidak baik, sekarang kita harus segera belajar. Semua ini terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, dari kehidupan ke kehidupan mengacu pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita harus melatih dan mempertahankan kebiasaan baik. Di masa lalu,
Kita telah melatih sedemikian. Sekarang juga harus menjaga tabiat baik ini. Di masa depan juga memiliki tabiat seperti ini. Jadi, semua orang tidak boleh meremehkan pikiran yang timbul dalam kehidupan sehari-hari kita, tindak tanduk kita, semuanya berkaitan dengan masa depan kita. Kita sekarang harus menjaganya dengan baik, makanya di dalam kumpulan para arhat, seluruh persamuhan tahu dan kenal. Di antaranya masih ada Katyayana. Biksu Katyayana panggilannya adalah keluarga pencukur. Yang dimaksud adalah sukunya, yaitu ketika di saat sebelumnya yang sangat-sangat lama sekali, di India sangat banyak pertapa. Semuanya masuk ke dalam gunung untuk bertapa. Semua orang juga mengetahuinya. Di India, sejak zaman kuno dulu, yang diwariskan adalah ajaran Brahmana. Mereka sangat mementingkan praktik spiritual, merasakan bahwa di akhir perjalanan kehidupan haruslah melakukan pelatihan diri. Makanya di dalam pegunungan dan hutan sangat banyak pertapa. Rata-rata meninggalkan rumah untuk melatih diri. Pada saat itu, salah satunya ketika semua orang melaksanakan pelatihan diri, rambut dan jenggot mereka sangat panjang. Tidak ada orang yang membantu memotongnya. Tidak ada orang yang membantu untuk memotong rambutnya, jenggot. Jadi model orang-orang saat itu, rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Di antara para pertapa itu, ada seorang yang memiliki 2 orang putra. Suatu hari, kedua anak itu masuk ke dalam pegunungan untuk menjenguk ayah mereka. Saat mereka melihat keadaan di gunung, mereka mendapati semua para pertapa di sana berambut kusut, tidak terurus, dan berjanggut panjang berantakan. Salah satu dari kedua anak itu merasa tidak tega melihat keadaan mereka. Lalu timbullah niat dalam hatinya untuk membantu para pertapa itu dengan mencukur rambut dan janggut mereka. Kita tahu bahwa iklim di India sangat panas. Meskipun mereka tinggal di hutan pegunungan, jika seluruh tubuh tidak terawat dan tidak teratur, tentu terasa sangat tidak nyaman. Karena ada anak muda ini yang dengan sukarela membantu mencukur rambut dan janggut para pertapa, semua orang merasa sangat senang, penuh kasih terhadapnya dan sangat menghormati. Sebagai tanda penghargaan, mereka kemudian menamai satu golongan dengan sebutan suku pemotong rambut. Dari sinilah asal mula nama yang mulia Katyayana. Katyayana artinya keluarga pencukur. Pada masa kuno, banyak pertapa yang tinggal di gunung dan tiada seorang pun yang mencukurkan rambut mereka. Ada seorang pertapa yang memiliki 2 orang putra. Kedua orang ini pergi mengunjungi ayah mereka. Anak kedua lalu mencukurkan rambut dari para pertapa. Darinya diberikan marga keluarga seperti ini, karena demikian di dalam sutra agama ada menyatakan, dalam membedakan makna secara terampil dan menguraikan ajaran dari jalan kebenaran, yang Arya Katyayana adalah yang terunggul. Ini artinya, yang mulia ini, meskipun sumbangsih, beliau dihormati semua orang, juga mengasah kemampuan untuk membedakan dan menjelaskan ajaran dengan benar. Setelah membina diri, beliau memperoleh kemampuan berbicara yang lancar, penuh keyakinan, dan tanpa hambatan. Tiap kali sampai di tempat tersebut, giat membabarkan ajaran Buddha di tengah kerumunan orang banyak. Terus memperoleh rasa hormat dari banyak orang, serta mempraktekkan sesuai ajaran. Jadi, beliau memiliki kelebihan tersebut, kemampuan menyampaikan dharma dan prinsip kebenaran yang sangat baik, sehingga Sang Buddha memuji dirinya sebagai orang yang paling mahir dalam menguraikan dan menjelaskan dharma. Ini adalah kelebihannya. Boleh dikatakan, menyampaikan dharma untuk orang lain dapat membuat begitu banyak orang yakin. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah banyak menjalin jodoh baik dengan banyak orang di kehidupan lampau, sehingga apa yang beliau katakan dapat diterima dan disukai oleh banyak orang yang mendengarnya.
Berikutnya adalah Anuruddha, yang juga dipanggil Aniruddha. Anuruddha adalah sosok yang seharusnya kita semua sudah kenal. Apakah masih ingat kisahnya? Ketika Yang Mulia Ananda berada di saat-saat Sang Buddha akan memasuki parinirwana, saat itu kekotoran batinnya belum sepenuhnya tersingkirkan. Banyak biksu yang mengelilingi sisi Sang Buddha dengan pikiran yang tenang dan tentram. Hanya Ananda yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Ia berlari keluar dan menangis. Karena Buddha hampir melepaskan tubuh balasan dan memasuki parinirwana, pada saat itu ada seorang yang mulia bergegas kembali dan melihat Ananda menangis dengan suara keras. Beliau lalu menasihati Ananda, "Ananda, sekarang ini bukan waktunya kamu menangis di sini. Ada hal lain yang harus segera kamu lakukan." Setelah mendapat nasihat dari Anuruddha, Ananda segera kembali menemui Sang Buddha dan bertanya tentang bagaimana cara menaklukkan Sangha di masa depan. Ketika hendak membabarkan sutra di masa depan, kata-kata pembuka apa yang sebaiknya digunakan, dan sebagainya. Pada saat itu, ketika Ananda tidak sanggup mengendalikan emosinya, Anuruddha lah yang menyadarkannya. Sesungguhnya Anuruddha juga merupakan salah satu bangsawan dari suku Sakya. Bukan hanya bangsawan, tapi juga adalah adik sepupu dari Pangeran Siddhartha. Dan juga adalah kakak sepupu dari Ananda, karena beliau adalah putra dari saudara Raja Suddhodana. Anuruddha juga dinamakan Aniruddha, artinya tiada kemiskinan. Juga berarti sesuai keinginan. Dia adalah putra dari Raja Suklodana. Membahas masa lampau Aniruddha yang sangat tekun dan bajik. Niat pikiran tersebut, dia tidak tega terhadap orang miskin, sehingga dia senantiasa berdana. Bukan hanya berdana, dia sangat hormat terhadap praktisi spiritual. Maka karma beliau, akumulasi kehidupan beliau tidak miskin. Semuanya adalah makmur. Terlahir di keluarga yang makmur. Kehidupan ini lahir di keluarga raja. Kemudian dia memasuki kehidupan monastik. Setelah memasuki kehidupan monastik, dia juga masih sangat tekun. Namun, setiap Sang Buddha mulai membabarkan dharma, dia akan ketiduran, duduk. Ketika Sang Buddha mulai memberikan ceramah, dia mulai tertidur. Jika Sang Buddha melihatnya, maka akan kesal. Sehingga terdapat suatu hari beliau berkata, "Jika Anda sangat suka tidur, Anda akan terlahir menjadi kerang. Dengan 2 cangkang yang menutup, maka Anda akan tidur dengan tenang." Pada saat itu, dia merasakan bahwa Sang Buddha memberikan motivasi yang sangat kuat. Mulai saat itu, mata tidak tertutup. Mulai saat itu, dia sangat tekun, baik siang atau malam hari. Jika matanya tertutup, dia menggunakan rumput untuk menyangganya, yakni melatih dirinya untuk tidak ngantuk. Tetapi dia masih seorang manusia, karena dia tidak membiarkan matanya tertutup, sehingga membuat matanya kehilangan penglihatan. Suatu hari, beliau ingin menambal jumbah, ingin memasukkan benang ke jarum. Benang ingin dimasukkan namun tidak berhasil. Matanya tidak bisa melihat. Diri sendiri mau menambal jumbah saat mau memasukkan jarum lalu berseru, "Ada siapa tamu agung yang mana? Kalian berbelas kasih bisa membantu saya memasukkan benang ke jarum ini." Saat itu kebetulan Sang Buddha sedang melintas di tempat itu. Mendengar suaranya, masuk mendekat di sampingnya, lalu mengambil jarum dan benang itu, membantu memasukkannya. Sang Buddha tidak bersuara. Namun Anuruddha ada merasakannya. Ada orang yang mendekat di sampingnya, membantu memasukkan benang adalah Sang Buddha. Segera memberi hormat, Sang Buddha lalu bertanya kepadanya, "Mengapa matamu tidak bisa melihat?" Dia lalu berkata, "Saya sungguh-sungguh menyesal, karena setiap mendengar dharma, saya selalu mengantuk." Atas teguran demikian Sang Buddha, saya bertekad membangkitkan semangat. Bukan hanya lupa makan, saya juga lupa tidur. Bukan hanya mengurangi makan, mengurangi tidur.
bahkan berusaha tidak membiarkan mata ini terpejam sama sekali. Kemudian, Sang Buddha menghela nafas. Ini adalah kebodohan dan delusimu. Kita semua tahu, melatih diri memerlukan tubuh yang sehat. Makan dapat menyeimbangkan kondisi fisik kesehatan tubuh. Tidur, seperti saat kita lapar, memerlukan asupan makanan. Perlu untuk makan nasi. Mata melihat begitu banyak hal, juga perlu istirahat, seperti menyerap nutrisi. Ternyata kamu melatih diri secara berlebihan, sehingga mengakibatkan matamu tidak dapat melihat. Aniruddha berkata, saya tidak menyesal. Batin saya sangat leluasa. Meskipun mata fisik saya tidak dapat melihat, akan tetapi mata batin saya dapat melihat. Saat itu, Sang Buddha pun tersenyum. Benar, mata batinmu dapat melihat. Lihatlah saya berjalan mendekat. Kamu langsung dapat mengetahui itu adalah saya. Dapat membedakan. Saya percaya mata batinmu selayaknya mata dewa. Mulai saat ini, kamu dapat melatih mata tanpa menggunakan mata fisik. Kamu dapat melihat kehidupan di dunia, melihat segala sesuatu di alam semesta, melihat dengan jelas. Kamu harus menggunakan mata dewa dengan sebaik-baiknya. Maka harus masuk ke dalam batin. Inilah pesan Sang Buddha kepada Aniruddha. Meskipun mereka adalah saudara sepupu, namun setelah meninggalkan keduniawian, hubungan mereka adalah guru dan murid. Buddha sangat menyayangi para muridnya. Beliau tidak berharap mereka menjadi lengah atau malas. Maka ketika melihat Aniruddha mengantuk, Buddha merasa prihatin, berharap dapat membangkitkan jiwa kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Buddha menegurnya dengan tegas. Pada saat itu, barulah Aniruddha tersadarkan. Namun, beliau sendiri sulit menahan kantuk. Beliau tidak tahu bagaimana menjaga tubuhnya. Akhirnya, matanya sendiri menjadi rusak. Namun, Buddha tetap penuh belas asih. Buddha tetap menyemangatinya. Meskipun mata fisikmu telah rusak, mata batinmu masih bisa bertumbuh. Engkau dapat melatih kekuatan mata dewamu. Maka Aniruddha juga dikenal dengan kemampuan mata dewa. Maka di dalam sutra agama dikatakan, dalam ajaran Buddhaku, di antara orang-orang yang memiliki penglihatan tembus dari mata dewa, Aniruddha adalah yang terunggul. Dia berupaya membina diri, yang terunggul yaitu memiliki mata dewa. Kita biasanya mengatakan, mata batin, semua berasal dari batin, berupaya untuk terjun. Dengan demikian, dia akan bisa melihat semua hal di dunia. Lihatlah kita di saat ini. Masih banyak orang yang tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia melakukan sesuatu lebih cekatan dari orang lain. Melakukannya dengan lebih baik. Sehingga saudara sekalian, mata batin kita harus dijaga dengan baik. Mata batin lebih penting dari mata. Apalagi kita dalam kehidupan keseharian. Jika mata batin baik, maka batin kita akan baik. Jika mata batin baik, terhadap sesama saling menghormati, maka kerisauan bisa dihapus. Batin merasa leluasa, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.